Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat pagi ya rekan-rekan mahasiswa. Pagi ini kita akan membahas tentang contoh integrasi aplikasi mainframe gitu ya. Ini saya ambilkan dari buku Soabes Enterprise Integration gitu ya. Buku yang nah ini ya bukunya ya. Saya ambilkan dari bab berapa itu ya. Oke, nanti slide-nya juga saya copy paste dari buku itu ya, sehingga ini masih bahasa Inggris ya seperti biasa ya. Ya, jadi integrasi aplikasi mainframe gitu ya. Ini merupakan integrasi yang paling sulit gitu ya, paling sulit dilakukan ya, karena aplikasi mainframe ini biasanya aplikasi lama gitu ya, aplikasi lama. Dan menggunakan bahasa lama seperti COBOL gitu ya. Oke, nah jadi beberapa berpendapat gitu ya. Jadi untuk mengintegrasikan aplikasi ini gitu ya, aplikasi mainframe ini, kita harus convert gitu ya, aplikasi mainframe tersebut ke dalam bahasa aplikasi dalam bahasa Java atau C++ gitu ya. Banyak yang berpendapat seperti itu gitu ya. Cuma masalahnya adalah kalau konversi seperti itu, ini adalah pekerjaan yang sangat rumit gitu ya, sangat rumit gitu ya, karena aplikasi mainframe ini merupakan aplikasi yang aplikasi lama gitu ya. Dia melalui proses evolusi yang mungkin berkali-kali gitu ya, dan biasanya dokumentasinya kurang gitu ya. Dokumentasinya sangat sedikit gitu ya. Kemudian untuk aplikasi mainframe ini biasanya juga programmernya mungkin sudah tidak bekerja lagi di situ gitu ya, atau orang yang familiar dengan program itu mungkin sudah tidak ada gitu ya, atau sudah sangat jarang gitu ya. Kemudian untuk mengekstrak resources gitu ya, mengekstrak fungsionalitas di dalam aplikasi mainframe ini juga perlu waktu yang sangat lama gitu ya. Kemudian kalau itu kita gunakan untuk menulis ulang aplikasinya menggunakan bahasa-bahasa yang baru, itu juga sangat memakan waktu gitu ya. Nah, sehingga kalau untuk skenario seperti itu menjadi tidak praktis gitu ya, sehingga kita harus mencari cara lain untuk mengintegrasikan aplikasi mainframe ini gitu ya, sehingga bisa bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi modern gitu ya, yang menggunakan bahasa Java, C++ gitu ya, atau JavaScript gitu ya. Nah, untuk melakukan integrasi aplikasi mainframe ini, jadi aplikasi mainframe ini pendekatan integrasi yang paling sederhana adalah menggunakan model point to point gitu ya. Jadi aplikasi mainframe ini nanti kita integrasikan point to point dengan aplikasi baru
gitu ya, aplikasi baru gitu ya. Nah, begitu point to point ini sudah jalan gitu ya, sehingga kalau kita integrasikan menggunakan teknologi ESB atau messaging system gitu ya, itu akan menjadi sangat mudah gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pendekatan yang bisa kita pakai gitu ya. Oke. Jadi ada 4 pendekatan lah ya yang bisa kita gunakan untuk mengintegrasikan aplikasi mainframe ini dengan aplikasi baru gitu ya. Nah 4 pendekatan itu 2 menggunakan web service, 2 berbasis messaging system itu ya. Jadi pendekatan yang dipakai adalah 2 menggunakan web service, yang 2 adalah menggunakan messaging system itu ya, messaging system. Jadi ini pernah kita bahas gitu kan ya, web service itu yang beberapa pertemuan terakhir itu yang saya berikan slide-nya, kemudian messaging ini yang awal-awal dulu gitu ya. Jadi ada dua cara gitu ya, dua cara. Yang web service ini sifatnya sinkron gitu ya, sinkron. Yang messaging sifatnya asinkron. Nanti kita lihat. Nah ini yang berbasis web service ini 2 ini, IMS SOAP Gateway dan IMS TM Resource Adapter ya. IMS ini singkatan dari Information IBM Information Management System itu ya. Information Management System, aplikasi Information Management System ya, ini semacam aplikasi database gitulah ya, aplikasi database, aplikasi akses database, aplikasi semacam aplikasi untuk input output data ke dalam database gitu ya. Kemudian yang berbasis messaging adalah ini, kita menggunakan MQ enablement dan MQ bridge for IMS gitu ya. Jadi semuanya ini IMS ini semuanya produknya IBM gitu ya. IBM. Ini dua menggunakan web service, 2 menggunakan message queuing. Nah itu ya. Jadi ada 4 gitu. Oke. Nah ini tadi yang kita sebutkan ya. Jadi pendekatan pertama menggunakan web service ini ya. Ya, ini menggunakan aplikasi web service-nya IBM gitu ya. Kemudian pendekatan kedua menggunakan messaging. Menggunakan messaging, program yang dipakai ini bisa berupa ini ya, IBM WebSphere Message Broker dia, Message Broker atau WebSphere MQ dia. Ini pendekatan kedua. Nah yang skalabilitasnya lebih tinggi adalah yang ini ya, pendekatan kedua nih, yang menggunakan message broker. Nah ini kapabilitas dan skalabilitasnya dia lebih tinggi gitu daripada
kita menggunakan pendekatan web service gitu ya, menggunakan ESB. Walaupun ESB ini juga sebenarnya kapabilitasnya juga sangat-sangat besar gitu ya, tapi masih lebih besar lagi yang ini, message broker ini. Message broker ini yang sifatnya asinkron gitu ya. Kemudian message-nya juga di guarantee gitu ya, dia akan sampai pada sistem yang dituju gitu ya, sedangkan yang ESB yang berbasis web service itu sifatnya sinkron gitu ya, jadi tidak ada jaminan message yang dipertukarkan itu sampai gitu ya, sampai ke tujuan karena sifatnya sinkron gitu ya. Jadi gampangnya kalau yang berbasis web service itu sifatnya sinkron, itu artinya dua aplikasi yang ingin diintegrasikan itu harus sama-sama online gitu ya. Pada saat ingin bertukar data harus sama-sama online gitu ya. Kalau pada saat bertukar data koneksinya putus gitu ya, berarti data pada saat dipertukarkan itu akan hilang gitu ya. Nah, ini berbeda dengan yang message broker ini ya. Message broker, karena kalau message broker itu pertukaran data antar dua aplikasi yang ingin diintegrasikan itu dipertukarkan dengan perantara message broker gitu ya. Nah, nanti perantara message broker ini yang akan menyimpan sementara gitu ya message yang dipertukarkan gitu ya, disimpan sementara, kemudian message itu akan tersimpan selama message yang dipertukarkan itu belum sampai ke tujuan gitu ya. Nah, aplikasi mainframe yang kita gunakan sebagai contoh di sini adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh IBM gitu ya, IBM Information Management System IMS gitu ya, dan aplikasi ini IBM Customer Information Control System gitu ya. Ini dua aplikasi aplikasi lama yang dibuat oleh IBM menggunakan bahasa pemrograman COBOL gitu ya, dibuat tahun 60-an tapi sampai sekarang masih dipakai gitu ya, terutama untuk institusi perbankan nanti. Ini masih menggunakan sistem ini gitu ya, sistem ini masih dipertahankan gitu ya, karena banyak data lama yang menggunakan sistem ini gitu ya. Oke, IMS, aplikasi IMS ini aplikasi manajemen sistem gitu ya. Ini adalah aplikasi transaksi gitu ya, transaksi data gitu ya, transaction processor gitu ya, yang kemudian dia menyimpan transaksi tersebut. Biasanya dia melibatkan database gitu ya untuk menyimpan data ya. Jadi proses transaksi ini gitu ya, ini di dalam aplikasi ini biasanya dia di request gitu ya, di request oleh aplikasi lain gitu ya. Aplikasi lain merequest sebuah pekerjaan gitu ya, sebuah transaksi ke aplikasi IMS ini gitu ya. Dan request itu biasanya melibatkan database gitu ya. Okay. Yang aplikasi CICS juga hampir sama gitu ya, Customer Information Control System gitu ya. Dia berjalan di sistem operasi ZOS gitu ya. Pertama kali dibuat tahun 69 ya, tahun 69 setelah IMS gitu ya. Bahasa yang digunakan adalah COBOL ya.
ini kategori yang kita sebutkan tadi ya. Kategori pertama kita menggunakan messaging itu tadi. Kategori pertama menggunakan web service. Nah, aduh, di sini kebalik, tapi tidak apa-apa. Kategori pertama menggunakan messaging ini ya. Kategori kedua menggunakan web service. Oke, kemudian kalau kita lihat di dalam kategori pertama gitu ya, di yang messaging itu tadi gitu ya, ini yang messaging ya, kategori pertama menggunakan messaging system. Di dalamnya ada dua metode gitu ya, ada dua metode. Metode pertama adalah aplikasi mainframe-nya kita buat untuk berkomunikasi langsung dengan messaging system gitu ya, messaging system. Kemudian messaging system ini berkomunikasi dengan aplikasi lain ya menggunakan Java gitu ya. Jadi nanti IMS gitu, nanti IMS ini aplikasi lamanya, dia menggunakan connect ke messaging system ini messaging systemnya. Kemudian messaging systemnya ini dia connect ke aplikasi Java gitu ya. Jadi nanti ada transfer data dari IMS ke sini, ke aplikasi yang baru gitu ya. Ini yang cara pertama di kategori pertama atau metode pertama. Metode kedua adalah messaging systemnya tidak langsung berkomunikasi dengan aplikasi mainframe gitu ya, tapi menggunakan bantuan sebuah bridge gitu ya, sebuah jembatan gitu ya, sebuah jembatan. Karena ini nanti yang metode pertama dan kedua ini nanti beda pada cara programmingnya gitu ya. Kemudian untuk kategori kedua yang menggunakan web service ini di dalamnya juga ada dua cara. Cara pertama adalah mainframe-nya, aplikasi mainframe dia berkomunikasi langsung ke web service gitu ya. Kemudian web service ini nanti ada di tengah-tengah, kemudian web service ini connect ke aplikasi baru gitu ya, app baru. Yang ini app lama itu ya, perantaranya adalah web service. Kemudian yang cara metode kedua di cara yang kedua yang menggunakan web service adalah aplikasi fungsionalitas aplikasi mainframe itu kita bungkus gitu ya, kita warping gitu ya, menggunakan komponen perantara gitu ya, komponen perantara gitu ya. Nah, menggunakan kemudian komponen ini kita expose ke dalam web service gitu ya. Yang ini connect langsung ke web service, yang ini adalah mainframe, fungsionalitas aplikasi mainframe-nya dibungkus demikian rupa, kemudian kita expose sebagai web service gitu ya. Kita expose sebagai web service. Oke. Kemudian tool-tool yang dipakai ini ada messaging systemnya adalah ini WebSphere MQ. Kemudian ada application server gitu ya, WebSphere application server. Kemudian ada ASP gitu ya, untuk yang berbasis web service gitu ya. Kemudian ada message broker gitu ya. Message broker ini message broker ini hampir sama seperti messaging ya, cuma ini sepertinya dia untuk ASP gitu ya.
untuk web service. Oke. Kemudian ini adalah tool-tool tambahan gitu ya untuk develop gitu ya, pada saat kita develop. Oke, kategori satu yang menggunakan messaging system itu tadi ya. Jadi untuk menggunakan messaging system gitu ya, kita harus memodifikasi gitu ya, memodifikasi aplikasi lama gitu ya, aplikasi mainframe lama gitu ya, menggunakan AMQ Application Programming Interface gitu ya, AMQ Application Programming Interface, sehingga aplikasi lama tersebut bisa menerima ataupun mengirim pesan-pesan messaging sistemnya gitu ya, bisa mengirim ataupun menerima gitu ya. Nah ini mungkin akan perlu banyak pekerjaan, terutama pada programming COBOL-nya gitu ya, programming COBOL mungkin akan banyak, karena kita kan harus ini ya, harus membuat program gitu ya, membuat program menggunakan ini AMQ Application Programming Interface dalam bahasa COBOL gitu ya, dalam bahasa COBOL. Ini effortnya mungkin lumayan banyak, tapi begitu jadi ini sistem ini dia memiliki skalabilitas yang cukup tinggi gitu ya, skalabilitas integrasi yang cukup tinggi. Oke. Nah ini yang kita sebutkan tadi gitu ya, kita bisa pakai dua cara di kategori satu tadi yang menggunakan messaging system. Kita bisa menginstal message MQ server gitu ya, MQ server di dua sisi gitu ya, di dua sisi koneksi. Di aplikasi mainframe kita install MQ server, di sisi yang lain, aplikasi yang pengen connect ke aplikasi mainframe itu tadi, kita install MQ server juga gitu ya. Gambarannya seperti ini, saya perlihatkan dulu gambarannya. Nah ini ya, seperti ini ya. Jadi ini adalah aplikasi lamanya, aplikasi lama ada di sini gitu ya, aplikasi lama ada di sini. Terus ini aplikasi baru gitu ya, aplikasi baru. Kalau aplikasi baru, dua aplikasi ini jika ingin kita integrasikan, maka kita bisa pasang MQ server di sini, kemudian nanti aplikasi lama connect ke sini gitu ya, menggunakan application programming interface MQ nya gitu ya. Kemudian yang aplikasi baru ini juga kita pasang MQ server gitu ya, connect ke sini menggunakan bahasa web service bisa gitu ya, Java juga bisa gitu ya, ini fleksibel. Nah sudah, kemudian dua MQ ini bisa saling berkomunikasi pakai messaging system gitu ya, pakai messaging system. Nah itu ya, nah ini kita di dua sisi kita install ini, atau juga bisa juga pilihannya di satu sisi, misalkan di aplikasi mainframe lama ini kita pasang MQ server, di aplikasi baru kita pasang MQ client, itu juga bisa. Oke. Nah kalau kita menggunakan dua-duanya menggunakan ini ya, messaging system ini, maka nanti 100% datanya akan ada guarantee gitu ya, datanya dia nggak akan hilang gitu ya begitu saja gitu ya, karena kita pakai
messaging system gitu ya. Oke. Ya ini untuk sistem ini cocok untuk skenario seperti ini. Misalkan sistemnya kita gunakan untuk merekod transaksi kartu kredit gitu ya, transaksi kartu kredit. Nah ini transaksi kartu kredit ini kan harus semua transaksi harus terrekod 100% terrekod gitu ya, tidak boleh ada yang hilang, satu pun tidak boleh ada yang hilang gitu ya. Nah dengan kondisi seperti itu, maka yang cocok adalah kita pakai ini gitu ya, messaging system gitu ya. Kita tidak pakai ESB yang basisnya web service gitu ya, kita pakainya yang MS yang sifatnya asinkron gitu ya. Asinkron ini walaupun koneksinya fail gitu ya, koneksinya fail, data tetap terjaga gitu ya, terjaga gitu ya. Nah itu contohnya ya, contoh kondisi kapan kita harus pakai messaging system, bukan web service gitu ya. Oke. Nah yang untuk model ini gitu ya, model MKey enablement ini gitu ya, pada prinsipnya kita harus melakukan banyak pekerjaan coding gitu ya, menambahkan kode-kode baru menggunakan COBOL, menggunakan API-nya messaging system gitu ya, untuk mengirim dan menerima message gitu ya. Jadi kodenya ini gitu, kode COBOL ini kita tambahkan di dalam aplikasi gitu ya. Ini berlaku untuk IMS dan ICS gitu ya. Oke. Kemudian sistem ini secara prinsip bisa diimplementasikan di aplikasi IMS yang berjalan di sistem operasinya IBM gitu ya, di sistem operasinya IBM. Oke. Nah ini yang kita lihat tadi gitu ya. Kemudian dari sisi cost-nya, karena kita menggunakan dua MK ya, dua MK server gitu ya, maka ini cost-nya mungkin akan tinggi ya, cost-nya dia akan tinggi gitu ya, karena kita pakai dua MK server. Kecuali kalau kita ya, karena yang kita pakai adalah IBM ya, kalau MK servernya kita pakai yang open source gitu ya, open source ini mungkin akan cost-nya akan turun gitu ya. Kemudian untuk cost lain adalah pada saat kita mendevelop softwarenya gitu ya. Ini costnya akan sangat mahal gitu ya, karena kita harus mengetahui sistem aplikasi lamanya seperti apa gitu ya. Kemudian kita harus pakai COBOL gitu ya, COBOL yang kalau zaman sekarang kan ini sangat langka gitu ya, programmernya sangat langka. Oke. Kemudian untuk kategori 1 yang menggunakan sistem messaging ini, tadi yang cara langsung gitu ya, dua MKey kita dari aplikasi lama ke MKey itu kita harus bikin kode baru gitu ya, supaya aplikasinya lama nyambung ke MKey gitu ya. Kemudian cara lain adalah kita menggunakan bridge gitu ya. Jadi dari aplikasi lama ke MKey gitu ya, ke messaging system itu tidak connect langsung tapi menggunakan bridge gitu ya.
Nah, ya, jadi bridging ini tujuannya adalah untuk menghilangkan kegiatan coding gitu ya, atau menghilangkan proses coding di sisi aplikasi lama tadi gitu ya. Kita membuat kode, tidak perlu membuat kode baru gitu ya untuk connect ke messaging system gitu ya, karena kita pakai bridge gitu ya, pakai bridge itu tadi. Oke. Nah, gambarannya adalah sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi kita tempatkan bridge di sini. Nah, bridge di sini ini adalah satu software gitu ya, satu software atau tool gitu ya, tool yang kita gunakan untuk mengakses fungsionalitas di sini, gitu ya, tapi tanpa coding gitu ya. Kemudian fungsionalitas itu kita sambung ke ini, ke M-key gitu ya, kita sambung ke M-key. Nah itu ya, ini adalah tujuan dari bridge gitu ya. Jadi kita tinggal mengkoneksikan bridge ke aplikasi lama ini aplikasi lamanya gitu ya. Nah, sehingga kita tidak perlu coding gitu ya. Di sini ini maksudnya kita tidak perlu coding. Nah, gitu ya. Tidak perlu coding. Oke, nah aplikasi bridge itu tadi, oke. Sebentar. Yes. Ya. Untuk aplikasi information management system gitu ya, antara aplikasi lama dengan bridge masih ada komponen lagi yang lain yang perlu kita tambahkan, yang namanya Open Transaction Manager Access gitu ya. Komponen ini dia berada di depan aplikasi mainframe gitu ya. Oke. Ya. Nah, gambarnya seperti ini, ada tambahannya untuk IMS ya. Untuk IMS itu antara aplikasi lama dengan bridge masih ada tambahan ini lagi. Apa tadi singkatan? Open Transaction Manager Access. Oke. Nah, keuntungan dari sistem bridge ini adalah dia meminimalisir kebutuhan programming gitu ya, karena kita tidak perlu programming, kita pakai bantuan tool itu tadi gitu, kita bisa mengekspos fungsionalitas yang ada di aplikasi lamanya. Oke. Sehingga pekerjaan yang diperlukan juga lebih rendah gitu ya, lebih rendah karena programmingnya juga kita tidak perlu programming gitu ya. Oke. Kemudian dari sisi cost ini masih lumayan tinggi ya, karena kita di kedua sisi masih pakai MQ server gitu ya, MQ server. Kemudian jaminan deliverynya itu ada gitu ya, karena kita pakai messaging system gitu ya, jaminan delivery data gitu ya. Oke. Nah, kemudian integrasi yang menggunakan kategori kedua, kategori
menggunakan web service gitu ya, kategori menggunakan web service. Yang cara pertama kita menggunakan SOAP gateway gitu ya untuk aplikasi IMS gitu ya. Jadi dengan SOAP gateway ini aplikasi IMS yang lama itu bisa kita akses gitu ya melalui web service gitu ya, melalui web service kita bisa akses melalui web service. Oke, gambarannya gambarnya seperti ini ya. Jadi ini aplikasi lamanya, ini aplikasi lama gitu ya. Aplikasi lama ini bisa kita koneksikan ke SOAP gateway gitu ya, ke SOAP gateway. Antara aplikasi lama ke SOAP gateway itu berkomunikasi pakai XML, menggunakan XML. Sedangkan aplikasi lama itu dia tidak, karena aplikasi lama ya, dia tidak mengeluarkan langsung data dalam bentuk XML gitu ya. Dia tidak mengeluarkan langsung data dalam bentuk XML gitu ya, sehingga perlu adapter ini gitu ya, adapter ini gitu ya. Fungsionalitas dari aplikasi lama itu kita expose pakai ini, Open Transaction Manager Access gitu ya. Jadi fungsionalitasnya itu di expose pakai ini, pakai nah keluar dari sini berupa XML gitu ya, pertukaran datanya menggunakan XML. Kemudian ini masuk ke dalam SOAP gateway gitu ya. SOAP gateway ini nanti yang akan mengkonversi XML ini ke bentuk SOAP gitu ya, dan sebaliknya gitu ya. Nah kalau sudah dalam bentuk SOAP, ini connect ke aplikasi baru gitu ya, aplikasi zaman sekarang itu basisnya adalah menggunakan SOAP, menggunakan JSON, menggunakan dua itu gitu ya, menggunakan JSON dan SOAP. Web service. Oke, pekerjaan untuk model seperti ini relatif rendah codingnya ya, ini relatif rendah gitu ya, karena di sini kita codingnya diminimalisir dengan adanya ini gitu ya, Open Transaction Manager Access gitu ya. Fungsionalitas dari aplikasi lama ini kita expose pakai ini gitu ya, pakai outline ini. Oke, jadi codingnya ini tidak terlalu banyak. Kemudian dia sifatnya sinkron gitu ya, dia tidak asinkron gitu ya. Karena ini berbasis web service ya, kemudian delivery message-nya dia tidak ada guarantee gitu ya, tidak ada guarantee di sini karena sifatnya sinkron gitu ya. Jadi kalau ada koneksi buruk, kemungkinan data hilang itu bisa terjadi. Oke. Jadi ini mungkin sangat cocok untuk kalau koneksinya selalu bagus gitu ya. Ini sangat cocok. Kemudian ini cara kedua di kategori kedua ya. Nah ini cara kedua di kategori kedua itu kita pakai IMS Resource Adapter gitu ya. IMS Resource Adapter, IMS Transaction Management Resource Adapter. Oke. Adapter ini dia berbasis Java gitu ya, Java dan web service gitu ya.
berbasis Java dan web service. Gambarannya seperti ini gitu ya. Nah, ini ada aplikasi lama, kemudian ini Open Transaction Manager Access. Fungsionalitas aplikasi lama diekspos oleh Outma ini gitu ya. Kemudian dia connect ke IMS Connect gitu ya. Dari sini connect ke resource adapter di sini gitu ya, menggunakan TCP/IP. Dia kalau di buku ini disebutkan basisnya adalah web service, berarti di sini dia berjalan menggunakan web service gitu ya. Pertukarannya menggunakan web service, jadi dari sini keluar sebagai web service, dari sini juga keluar sebagai web service gitu ya. Nah, kalau ini sudah connect ya, yang lain sudah connect ke sini ya sudah, ini dari sini bisa connect kemana-mana gitu ya. Ini dari sini connect ke ESB, ke messaging system, itu bisa. Oke, lanjut. Oke. Kemudian kategori kedua menggunakan web service tapi di aplikasi CICS gitu ya, Customer Information. C-nya tadi apa sih, saya lupa ini ya. Oke, CICS. Ini aplikasi lamanya di CICS ini. Di aplikasi lama, ini aplikasi lamanya. Ini aplikasi CICS ini dia untuk versi 3.1 ini ya, kayaknya ini mulai versi 3.1 ini ada support web service-nya, sudah ada support web service-nya. Ini jadi lebih mudah gitu ya. Jadi fungsionalitasnya diekspos dalam bentuk web service, sudah dalam bentuk web service diakses oleh aplikasi lain gitu ya. Aplikasi baru gitu ya, pakai web service. Ya, ini karena ini lebih mudah gitu ya, karena ini sudah ada support web service. Nah, ini lebih mudah, ini web service yang versi 3 ini sudah support web service gitu, jadi lebih mudah. Oke. Kemudian cara yang lain adalah menggunakan CICS menggunakan transaction gateway. Oke. Nah, ini ya, ini aplikasi lamanya, kemudian aplikasi lama connect ke transaction gateway gitu ya. Kemudian dari transaction gateway ini connect ke ESB gitu ya, ke ESB yang basis yang kita letakkan di application server, WebSphere application server gitu ya. Kemudian dari sini diekspos dalam format web service gitu ya, menggunakan SOAP. Kita coba lihat ya. Oke. Ya, ini untuk aplikasi-aplikasi lama nih sepertinya ya. Aplikasi lama di CICS itu ya. CICS, sebentar saya. Jadi tadi kan ada dua aplikasi di IBM ya, yang kita gunakan sebagai contoh, yaitu IMS dan
CICS. Nah ini ya, IMS dan CICS. IBM Customer Information Control System itu ya. Yang versi 3 ke atas itu sudah ada web service-nya, sedangkan versi lama itu belum ada, sehingga kita perlu ini transaction gateway ini gitu ya. Kita perlu transaction gateway gitu. Transaction gateway ini kemudian kita expose gitu ya, kita expose sebagai web service gitu ya. Ya, gitu. Jadi yang terakhir ini memang agak rumit ini ya. Nah itu ya kira-kira ya contoh dari integrasi aplikasi lama, aplikasi mainframe lama gitu ya, aplikasi mainframe lama di miliknya IBM gitu ya. Oke, oke, saya kira cukup sampai di sini ya. Oke, ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.